dari Program Studi Teknologi Jakarta Katolik. Jadi, di sini saya akan menjelaskan portofolio saya, di mana ini adalah tugas akhir kami untuk membuat suatu website portofolio yang akan dipublish. Nah, jadi di website portofolio saya ini, saya ada menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan Awesome, dan juga IO Foundation. Nah, mungkin di pertama-tama eh, pada bagian awal di desktop mungkin saya. Jadi, pada bagian awal ini, saya ada karena mungkin saya akan eh, menjelaskan apa yang saya pakai di dalam koordinat saya, yaitu eh, ada di bagian head ini seperti bootstrap untuk mempermudah pembuatan layout yang responsif, lalu ada CSS di mana sebagai file CSS eksternal untuk mengatur tampilan website saya. Lalu ada Font Awesome di mana untuk menampilkan icon media sosial seperti GitHub, Twitter, Instagram, dan juga Vimeo. Lalu ada iOS Animate on Scroll, di mana saya memakai ini untuk memberikan animasi saat halaman itu di scroll. Lalu pada bagian navbar. Nah, pada bagian navbar ini, di sini kan saya ada buat yang logo, ada juga eh, home, about news, skill, ada project, kontak, dan lain sebagainya. Di sini tuh saya sangat pakai, jadi di sini tuh saya memakai atau membuat navigation bar ini menggunakan komponen dari Bootstrap seperti ini. Jadi saya pakai simak class navbarnya. Terus saya juga memberikan logo pada website saya di sebelah kiri. Kalau ada menu navigasi di sebelah kanan terdiri dari home, about me, skill, project, dan juga kontak. Lalu di sini saya ada sedikit membuat atau memakai style CSS untuk bagian navbarnya. Ini saya pakai background gradient sama dark shadow untuk si navbarnya. Terus juga ada transition untuk kalau misalnya si image dari arah tadi itu dia bisa ada gerak. Lalu setelah pada bagian navbar, kita masuk ke bagian home atau content. Jadi seperti yang ada di sini, jadi kan saya udah mensubscribe si foto saya ini yang ada identitas saya dan juga uh, foto bidang apa dari portfolio hubungan kita dan juga media sosial saya. Jadi pada bagian ini itu saya menggunakan tag image lalu memakai pas bootstrap round circle supaya dia berbentuk lingkaran seperti ini sama saya memakai image timeline supaya ada garis
jadi terbaik di gambar aslinya. Sehingga nanti konten itu berbentuk lingkaran seperti ini. Lalu di bawah foto itu terdapat nama kontak saya dan juga deskripsi singkat mengenai bidang yang saya tekuni dan lalu ada terdapat dua tombol ada yang portofolio dan juga resume saya. Di mana kedua tombol ini juga saya pakai atau saya buat menggunakan bootstrap button. Nah, sedangkan untuk tampilan ini dia saya modifikasi itu lebih ke warnanya bagian ini pada si CSA. Ini button bagian dan di atas saya modifikasi. Lalu ada bagian em, media sosial, di mana di sini saya pakai font Austen, lalu saya eh, beri link media sosial saya seperti GitHub, Instagram dan juga Twitter atau X. Lalu ada bagian tentang saya. Di sini bagian tentang saya ini atau about me ini bagian yang saya buat menggunakan komponen Bootstrap yaitu Card, ada gambar yang disebut dan juga deskripsi singkat di sebelah kanan. Nah, di dalamnya ini saya menjelaskan latar belakang saya sebagai mahasiswa teknologi dan perangkat lunak, pengalaman saya menggunakan HTML, CSS, Figma, Canva, Java, Python, serta tujuan saya untuk membantu portofolio sebagai langkah awal menjadi software engineering yang berfokus pada web developer dan berfokus pada web development dan juga UI design. Nah, di codingannya itu saya pakai animation ini supaya nanti ketika di scroll tentang file ini itu jadi bergerak betul, flip ke kanan, flip right. Terus juga di sini saya isi-isi teks yang saya buat. Di sini saya ada pakai uh, image tambang dan juga backstart juga untuk si foto di sebelah kiri tadi seperti tampilan yang saya tadi. Lalu ada backstart, lalu juga ada um, pakai row, pakai com untuk di bagian scale. Terus saya juga tunjukin. Nah, tampilan scale-nya itu gini. Nah, dia kan langsung begitu deh, saya pakai uh, iOS Animation gitu. Terus uh, pada bagian grade 3 ini, 3 grade ini saya pakai bootstrap, di mana saya pakai bootstrap yang halus gitu. Jadi dia bisa kayak gini, 3 kolom list. Nah, di kolom pertama itu saya ada buat skill dan keahlian saya berdasarkan tingkat pemahiran saya. Mungkin ada yang mahir, ada yang mahir, atau ada yang dasar. Lalu ada juga tools yang saya gunakan, misalnya ada ClickUp, Canva, Figma, Inkscape, Design. Lalu di sini juga ada class, hobi, dan kreativitas rumah. Saya memberitahukan bahwa saya suka buat
Extracurricular, editing, menggambar, lettering, dan crafting. Crafting, dan crafting. Jadi semua ini setelah saya tampilkan menggunakan komponen card, lalu ada di sini ada card header, dan juga untuk ini dalam ini saya pakai stroke dari Bootstrap sehingga tampilannya jadi lebih rapi dan juga konsisten dan rapi. Di sini saya juga pakai transition, jadi ketika diarahkan dia beraktif ketika ada shadowing. Dan lalu pada bagian project, di sini saya ada pakai beberapa part yang saya masukkan. Lalu ini juga ada link pakai font awesome, dimasuk link pakai font awesome di mana nanti ketika ini diklik seperti ini dia um, bisa masuk ke tab sampingnya. Hmm, ya. Jadi dari kontak ini atau semua bagian project ini itu ada beberapa project utama yang pernah saya kerjakan seperti Diorama Project, lalu ada Tapestry Project, ada Developer Project, ada Picnic Project. Dimana nantinya sini beberapa project ini memiliki tujuan, aku menjadi deskripsi yang singkat, serta tautan untuk menuju ke project tersebut pada kita dan akan menuju pada project kita pada penjelasan kita. Lalu selain itu juga saya menambahkan project lainnya, menunjukkan galeri project lainnya. Nah, di mana saya menentukan galeri project lainnya, ada web form, ada website design lab, ada PNL diagram pasta, ada sistem wisata, sistem spesify, ada custom digital, dan juga website kita yang buat. Semua project ini saya tampilkan menggunakan komponen Bootstrap Art sehingga ditampilkannya lebih rapi dan juga responsif di handphone maupun di laptop. Ini juga akta transition saya bisa diarahkan seperti ini. Saya itu dari Bootstrap. Nah, terus mungkin saya agak modifikasi sedikit entah itu nambahin gambar atau nambahin link atau nambahin font awesome-nya. Dan ini bajakan ini di sini pakai row dan juga column.
supaya dia rapi, terus respon. Eh, Lanjut kita ke bagian kontak saya. Jadi di bagian kontak ini, saya pakai uh, iOS Simulation itu, saya juga pakai uh, komponen-komponen dari Bootstrap, ada di bagian kontaknya itu ada dia alamnya, berbagi dia kalau nah, kalau pertama itu biasanya tentang informasi kontak saya seperti email, lokasi, dan juga nama kita selain. Lalu di sebelah kanan itu ada list form yang terdiri bisa input nama, email, subjek, dan juga comment-nya. Jadi ada tombol kirim. Oke, ini button kirim. Untuk form ini saya menggunakan komponen form plotting bootstrap hingga label akan gerak atau bergerak secara otomatis ketika pengguna mulai mengetik. Ini bisa diisi-isi gitu guys. Itu sampai bawah-bawah gitu. Yang itu enggak sering deh. Cuma aku pakai uh, heart juga. Terus ada part header, part body, part title, part text. Terus itu aku pakai uh, text strong supaya dia jadi bold gitu. Terus untuk ini kalau tadi kan aku pakai form clothing juga untuk memenuhi email, text, comment, sama daftar. Lalu eh, untuk podcast, di sini aku cuma nanti ada copyright-nya yang ada di bagian desain and short journey. Lalu ada Instagram aku, ada TikTok aku, dan juga ada apps atau Twitter aku. Di podcast seperti ini. Jadi seperti apa ini kayak kayak seperti biasanya aja, ada copyright website, terus ada tautan yang bisa menuju ke Instagram, ada bisa ke GitHub, bisa ke Twitter juga. Terus di bagian ini juga atau di bagian Twitter ini itu menjadi penutup dari keseluruhan website atau yang atau saya. Eh, Pun kalau untuk akses di sini pada bagian ini mungkin aku lebih banyak ke jadi pada bagian style chart ini aku lebih banyak untuk buat di bagian colornya atau box shadow atau transition, transform, font weight, ada margin, ada padding gitu. So, ada button juga. Jadi kayak jadi pada bagian CSS itu aku beberapa pakai kayak background, shadow, transition, transform, color, font weight.
ada em, ada widgets juga buat get display, margin, justify content, penjelasan, lainnya. Di mana ini supaya tampilan si website aku itu bisa ada lebih menarik juga. Jadi kalau misalnya kita berharap sama Bootstrap aja kan jadi kurang gitu ya. Karena kan di Bootstrap ini bisa kita tahu kalau misalnya dia nggak terlalu lengkap dan nggak semua ada. Jadi ada beberapa yang perlu di style manual di style CSS seperti itu. Kok mulai dari navbarnya, aku pakai background, aku pakai box shadow, terus aku ada pakai transition, ada transform untuk tombol, card, logo, sama icon media sosial supaya nanti si icon itu bisa eh, gerak itu ketika diarahkan menggunakan mouse dan akan muncul kayak efek animasi gitu yang membuat si website itu terasa lebih interaktif, interaktif gitu. Lalu ada komponen type, di mana di komponen type ini aku pakai keyboard Barabi supaya dia agak melengkung gitu dari sebenarnya, sama aku pakai box shadow supaya terlihat efek kedalaman art itu. Terus aku juga ada pakai transform. Terus aku juga ada pakai box seperti display flag, display function center, sama get. Supaya itu aku bisa ngatur di posisi akun media sosialnya itu biar lebih tersusun rapi dan juga jaraknya sama. Lalu kalau untuk library iOS animation itu aku cuma pakai beberapa kayak ya, misalnya um, ini pakai Sprite untuk tentang sayanya, terus aku pakai si zoom up untuk bagian kata-kata skill atau kalian, terus aku juga ada pakai uh, flip down untuk bagian project, terus ada bagian kontak aku pakai zoom in up, jadi kita bisa atur durasi, terus ada flip down untuk si hard kontak, jadi nanti bisa gerak itu kalau suka scroll. Mungkin aku bakal tunjuk sekali lagi ya soalnya tampilan ini. Ini dari kita dia masuk saja, terus kita masuk ke kontak, terus video ini bisa diarahkan ini bisa diarahkan kalau ini field project kontak. Hmm. Hmm. Mungkin demikian itu saja yang bisa saya jelaskan.
mengenai penjelasan website portofolio saya. Mungkin demikian saja penjelasan dari saya mengenai website portofolio yang saya buat. Secara keseluruhan, website ini itu dibangun menggunakan HTML, tidak ada struktur halaman, ada CSS untuk membuat ketampilan halaman, lalu ada Bootstrap untuk membuat layout yang responsif, lalu ada font awesome yang saya gunakan untuk penyedia icon media sosial, serta ada iOS, iOS untuk menambahkan animasi pada tampilan website saya. Jadi dengan kombinasi teknologi tersebut, website portofolio ini menjadi lebih menarik, responsif, dan juga nyaman digunakan sebagai media untuk menampilkan portofolio serta hasil karya yang pernah saya buat. Yang dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.